Selamat pagi semua para peserta yang mau belajar. Ibu mengharapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah kita tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh mengikuti pembelajaran ini. Dimanapun kami berada, peserta yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan menggairahkan mereka untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Ini nama Tuhan yang hidup. Amin. Kita sudah berdoa. Di bab 4 ini, pertemuan yang ketiga, tidak begitu lama, karena sebelum-sebelumnya sudah Ibu memberikan penjelasan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiga ini akan banyak kegiatan yang Anda kerjakan, ya. Namun sebelumnya Ibu akan sedikit paparkan tentang pembahasan kelanjutannya supaya lebih Anda memahaminya. Nah, di sini hanya singkat saja, yaitu bagaimanapun dalam kehidupan ini kita tidak lepas namanya kesalahan atau dosa. Manusia manapun itu tidak akan pernah lepas daripada dosa, ya. Nah, dosa yang perlu kita hindari, ya, dalam keseharian kita, supaya kita belajar untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Karena bagaimanapun hukuman dosa adalah maut. Jadi kita perlu dari dosa yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan kita, ya, yang pertama, jangan pernah kita khawatir akan hari esok, karena hari esok itu memiliki kesusahan sendiri. Jadi apa yang bisa Anda syukuri hari ini, syukurilah, hargailah anugerah Tuhan, ya. Jadi hindari yang pertama ini, jangan khawatir akan hari esok. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini maksudnya adalah mengingini hak orang lain tanpa memperdulikan orang lain. Ini tidak Tuhan inginkan, maka jauhkanlah ini dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tidak mengindahkan kita untuk serakah dalam hidup ini. Makanya bersyukurlah apa yang ada padamu dan pakailah apa yang ada padamu. Jangan mengingini yang bukan milik. Yang ketiga, penyembahan berhala. Dalam konteks perjanjian lama dikatakan dalam berhala ini adalah penyembahan kepada dewa-dewa. Tetapi sekarang ini, konteks yang sekarang di era milenial ini adalah kita boleh dikatakan melakukan penyembahan berhala apabila kita menduakan Tuhan. Contohnya Anda lebih banyak memakai akun Anda atau main game, itu juga berhala dikontekskan pada era milenial ini. Yang keempat adalah sulit untuk mengampuni. Nah, ini yang perlu kita harus hindari. Sangat sulit sekali kita untuk mengampuni, ya. Ini dosa yang sangat, ya, yang harus perlu kita kikis dalam hidup kita ini, karena kita sulit sekali untuk mengampuni, ya. Sulit sekali untuk mengampuni. Maka dengan itu mari kita berdoa supaya kita diberikan Tuhan kekuatan untuk memberikan roh pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, karena ini dosa yang sangat susah kita hindari, ya. Yang kelima adalah memutuskan untuk tidak melakukan hal yang benar. Inilah dosa yang harus kita hindari, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan hal yang benar. Karena seringkali kita memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan pengalaman kita. Jadi ada 5 hal yang perlu kita hindari, belajar dari firman Tuhan supaya kita menghindari dosa-dosa yang sangat, ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Maka peserta, di sini ada kegiatan-kegiatan yang harus Anda kerjakan sebagai nilai keterampilan. Yang pertama adalah menceritakan pengalaman sewaktu melakukan dosa atau kesalahan. Berikan responmu. Yang kedua, menceritakan bagaimana saudara keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu, ya, atau kesalahan-kesalahan itu, ya.
Nomor 3, menceritakan akibat dari dosa. Apa saja akibat dari dosa itu? Ceritakan apa dampaknya, akibatnya, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menuliskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan, ya, atau yang sudah pernah Anda lakukan. Jadi tolong kejujurannya, please, kejujurannya. Awal dari pemulihan adalah pengakuan yang jujur. Yang kelima adalah Anda menuliskan doa pertobatanmu, ya. Jadi tunggu segera penugasan ini, karena ini adalah nilai keterampilan. Jadi pada peserta didik, tolong didakan akan pembahasan kita di bab 4 pertemuan yang ketiga ini. Maka dengan itu berakhir pertemuan kita di bab 4 ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah kembali membahas bagian bab 4 ini, pertemuan yang terakhir yaitu yang ketiga. Kiranya kami boleh lebih lagi untuk memahaminya, supaya kami memberi diri untuk hidup baru atau meninggalkan kehidupan kami yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dewasakan mereka dalam pembelajaran ini, berikan mereka gairah untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan ini, biarlah kiranya mereka bisa mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Jadi demikian pertemuan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.